Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Abdullah Kiai Fatundro dengan NIM akhir 42. Di sini saya akan membuat suatu penampang dan peta topografi kontur untuk persyaratan ulangan akhir semester Genisa 1 Genisa. Nah, untuk pertama itu saya akan mencari lokasi untuk peta yang saya akan jadikan kontur. Jadi saya pakai gunung, eh, cari. Nah, untuk peta lokasi ini kita akan plot titik-titik koordinat, ya, tulis namanya. Hmm, di close, kemudian kita titikin. Kita buat sebanyak mungkin untuk eh, nanti di aplikasi AutoCAD-nya di Civil 3D itu bisa ngebaca konturnya sebanyak mungkin titiknya. Mungkin cukup. Kemudian kita pencet oke. Nah, di bagian ini kita klik kanan untuk simpan ke tempat. Terus namanya Gunung Merapi ditaruh di folder yang gampang diingat. Kemudian kita ke GPS Visualizer. Kita buka Chrome. S. Nah, kemudian di sini kita convert file yang tadi. Nah, di file ini kita masukkan file yang tadi ya. Saya taruh di folder. Nah, saya taruh di gunung, di bagian zoom gunung. Nah, ini dia. Kemudian buka. Nah, ya. Terus kita ke bawah buat addm elevationing dot eh, datanya itu jadi base affiliate source. Kemudian kita show advanced option. Kita
Kita buat output OTM koordinatnya ini jadi yes. Lalu kita convert. Nah, lalu eh, kita mendapatkan data ini ya. Nah, untuk memastikan itu kita harus memastikan bahwasannya kita mendapatkan eh, data UTM Easting, UTM Norting, dan altitude yang pertama. Nah, akan nanti kita masukkan di Civil 3D. Kemudian download filenya. Nah, data ini kita eh, data ini kita, waduh, bentar. Data ini kita copy paste semuanya, lalu dipindahkan ke Excel. Untuk Ctrl C, terus masuk ke Excel. Ke kita Ctrl V. Untuk datanya seperti ini ya. Lalu data ini kita pindahkan ke lembar baru yang UTM Easting, UTM Norting, sama altitude. Kita pindahkan di lembar baru. Kemudian kita blok dulu ya, kita buat rapi dulu. Kita buat rapi, Ctrl A. Nah, lalu data-data yang ini kita C, pindahkan ke sheet baru untuk lembar baru. Nah, untuk di sini kita tulis poin untuk penomoran nantinya. Satu, yang data yang lain kita pindahkan juga. Nah, kemudian biar kita tahu berapa titiknya itu, kita blok dulu. Blok, aduh salah. Duh, kita tarik ke bawah.
Nah, data yang didapatkan itu ada 1122. Kemudian data ini kita buat ke file di Notepad. Kemudian, oh iya sebelumnya, sebelum kita pindahkan ke Notepad, kita hapus dulu yang atas ini. Di poin-poinnya aja yang diambil. Space. Ya, non. Terus hapus. Oke. Nah, kita kontrol A. Kontrol C. Nah, data ini kita pindahkan ke Notepad, ke file baru. Kita buat tambah baru deh. Kita refresh. Mau. Nah, kemudian kita save as. Kita simpan. Nah, simpan sebagai. Kita masukkan aja namanya. Kemudian disimpan. Kemudian kita masuk ke Civil 3D-nya. Civil 3D 2024. Jadi setelah masuk di Civil 3D-nya, kita create checkpoints, terus logo yang paling kanan ini import point, import, kemudian tambahkan file. Kita pilih titik gunung Merapi yang tadi ya. Kemudian kita open. Nah, untuk datanya sudah masuk ya. Kemudian pada spesifik point file formatnya tuh kita pilih yang P, eh, PNZ. Cuma kok nggak ada. Contoh. Maaf, tadi saya masukkan data cuma ada yang salah, jadi saya pakai
data baru. Cuman tadi untuk pengambilan data tadi di Google Earth seperti cara yang tadi ya. Jadi saya ada salah ngambil data. Jadi saya pakai data yang baru. Kemudian pencet PNZ lalu add point to point group. Kemudian pencet to elevation adjustment if possible. Kemudian ini dihapus bintangnya. Lalu kemudian eh, oke, silang tambahkan di pengloop notice. Kemudian pilih eh baik ini, terus kita pencet eh nah untuk titik-titiknya udah kelihatan nih. Jadi tadi habis dari point go masuk pilih file yang tadi kita buat terus apply oke, kemudian di sini dipencet Z enter, kemudian pencet E enter, kemudian muncul titik-titiknya. Lalu kita masuk ke surface. Surface klik kanan, kemudian create surface, lalu uh, ini kemudian ganti namanya jadi gunung kan. Lalu ini kita pencet titik tiga di sini, lalu kita edit translation. Nah, untuk kontur intervalnya itu kita buat di minor interval, kita ganti ke 100. Nah, otomatis major interval konturnya bakal mengikuti. Kemudian, nah lalu kemudian kita ke kontur smoothing. Kontur smoothing kita mengubah smooth kontur tuh menjadi true. True. Lalu uh, ini kita geser ke kanan. Lalu ada fitur display untuk mengubah uh, kontur, warna kontur. Jadi saya di sini akan pakai yang warna agak gelap mungkin ya, untuk mayornya. Kemudian yang untuk minornya yang agak warna pink ya. Lalu sudah kita apply, lalu kita oke. Kemudian kita masuk ke surface.
lalu masuk ke point group, add, lalu kita apply. Oke. Nah, otomatis data konturnya akan terlihat. Lalu kita akan membuat penampang. Nah, untuk penampangnya itu, lalu kita pencet ini untuk membuat penampangnya. Kita tarik garisnya. Belum pencet garisnya. Gitu sih, Lab. Ini laptop ini. Kemudian untuk menghilangkan titik-titik pada peta, kita klik kanan, terus kemudian properties, lalu kita ke basic, kemudian dijadikan non, lalu ini juga, kemudian kita play, lalu oke. Kemudian kita membuat garis penampang. Kemudian di enter, lalu kita create ini, kemudian di chat enter, lalu ini diberi nama uh, uh, a, uh, aksen. Lalu kita oke. Kemudian ke create surface profile, lalu add, kemudian draw in profile, kemudian ini filenya diganti nama gunung. Ini penampangnya. Kemudian ke sini kita edit current selection, lalu kita grid, kita pencet klik vertikal, lalu kita centang, ini juga dicentang, kemudian ini dicentang juga, lalu kita ke horizon X. Nah, untuk intervalnya ini kita ubah ke 25. Naik, aduh, kepencet enter. Horizon ini kita ubah ke 20, 200. Kemudian pencet lagi. 40 kita pencet 200. Lalu ini intervalnya 25. Ini kita ubah 200. Ini juga
Lalu yang ini dua ratus juga. Lalu kita ke vertikal X, sama kita buat ini jadi intervalnya 25. Lalu take size-nya tuh 200, ini juga 200. Oleh 25, 200, ini 200. Pencet ke horizon X-nya, kita lihat apakah sudah sesuai semua, lalu uh, kita apply. Udah cocok semua ya, 25. Lalu kita create profile view, kemudian kita pencet di bagian luar peta sini. Nah, di sini. Nah, untuk nah bisa dilihat di sini untuk penampangnya sudah jadi. Jadi uh, kurang lebih seperti ini penampangnya. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.